Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini ya. Oke, kita pertama bahas dulu dari energi oracle-nya. Itu ada yang pertama appreciation gitu. Apresiasi ini bisa kayak kamu belajar untuk mengapresiasi diri kamu, atau kamu belajar mensyukuri apa yang kamu punya sekarang, walaupun belum sebanyak atau mencapai satu titik tertentu seperti yang kamu mau, tapi kamu kayak belajar kayak mensyukuri apa yang ada sekarang gitu. Lalu yang kedua, bisa jadi ada orang-orang yang mengapresiasi keberadaan kamu di hidup mereka, entah itu untuk konteks pekerjaan, untuk konteks pertemanan atau hubungan romantis ya. Bisa jadi kayak aku mendapatkan vibe ada yang menyesal setelah kamu nggak ada di hidup mereka, tapi ini bukan buat semua. Lalu strategi dan action gitu. Jadi kayak aku melihat gini, uh, ini pesan spesifik ya. Jadi manifestasi itu, law of attraction dan semua tekniknya itu, um, gini, kamu visualisasi oke, tapi kamu juga harus ada part yang perlu kamu lakukan gitu, karena density-nya dunia realita kita ini terlalu pekat untuk bisa langsung manifest sesuatu. Ada part tertentu, kecuali ya level consciousness kamu udah berbeda gitu. Kamu ngejentikin jari cetek gitu. Kamu bisa misalnya mau benda apapun ada gitu, kamu menghilang, kamu terbang, itu berbeda. Kalau kamu berada, memang ada orang yang bisa seperti itu, misalnya bisa terbang, bisa menghilang, bisa tiba-tiba bikin ada sesuatu di depan mukanya, tapi dia udah di titik level consciousness yang berbeda. Nah, sementara kalau berdasarkan deteksi energi aku sejauh ini ya, teman-teman itu masih perlu banyak mengurai gitu ya, mental block, mengurai masa lalu, mengurai karma, mengurai stagnansi energi di cakra-cakra kamu. Makanya perlu ada teknik manifestasi, juga perlu banyak inner work gitu ya. Selain juga taking action, ya taking action dan banyak inner work untuk apa? Supaya kamu berada di level consciousness yang berbeda. Dan action kamu itu, apa yang kamu lakukan bukan dari energi orang desperate atau putus asa, tapi energi orang yang tahu bahwa kamu yang pegang kendali atas hidup kamu gitu. Jadi kayak asal energinya itu berbeda, bukan dari keputusasaan, tapi dari ke rasa tahu bahwa kamu bisa loh mengcreate realitas seperti yang kamu mau, tapi sebelumnya ada fase yang perlu dilewatin dulu. Nah, ini yang apa ya, sejauh ini sih konten kreator lokal yang bahas untuk law of attraction, manifestasi dan segalanya itu belum bahas sampai tentang inner work gitu ya. Sedikit tambahan aja dari aku. Oke, mari kita bahas di tema besar energi kamu ini. Gini ya, Knight of Swords lalu dikonfirmasi sama Knight of Wands, ini dua kombinasi yang panas banget. Bisa jadi ya, mungkin ada situasi yang triggering, mungkin ada argumen, mungkin ada gesekan ya dengan orang-orang di sekitar kamu, bisa besar, bisa kecil. Tapi sejauh pengalaman aku dengan Night of Wands ini, ada khusus di deck ini ada sesuatu yang eksplosif sih. Jadi kalau kamu misalnya bertengkar sama seseorang, ini bakal panas banget. Tapi ini bisa jadi juga, semoga ya, karena ini suasananya lagi mendekati pemilu atau suasana kampanye gitu ya. Semoga penonton aku bukan tipe orang yang suka berdebat gitu, atau apa ya, adu argumen atau bahkan bertengkar gitu sama saudara temennya hanya karena beda calon gitu, beda siapa yang dipilih, atau apa di cyber war kayak berdebat di internet gitu karena merasa calonnya yang paling benar, atau orang lain tuh menjatuhkan calonnya dia jadi berdebat di internet. Bukan seperti itu gitu. Kita nggak perlu meyakinkan orang lain. Biarkan biarkan mereka dengan pemikiran mereka, kamu dan pemikiran kamu. Jangan apa ya, berkontribusi gitu untuk menambah panasnya suasana ya. Seperti itu aja. Tapi mungkin sebagian lagi memang ada momen seperti kamu bergesekan dengan orang-orang tertentu di hidup kamu. Lalu juga dengan Knight of Sword gini ya, bisa jadi kayak kamu spontan untuk kamu dapat ide untuk melakukan sesuatu dan kamu on fire, kamu bergerak ke situ. Karena bisa jadi juga ya kayak ada inspiring action gitu, kayak hati kamu terpanggil untuk melakukan ini. Oh ya, mungkin ini waktunya gue untuk bergerak ya. Karena Knight of Wands itu adalah energi yang semangat, excited, dan apa ya, kayak petualangan gitu loh. Bisa jadi juga ini kayak kamu belajar spontan dengan hidup kamu supaya hidup kamu lebih berwarna, melakukan hal-hal yang berbeda. Jadi Knight of Sword dan Knight of Wands ini nggak selalu kombinasi yang agresif atau panas gitu, tapi ini bisa jadi juga sebagian dari kamu memang lagi channeling energi spontan kamu gitu, atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan hidup kamu. Terus juga Leo signifikan ya, entah kamu punya placement Leo di natal chart kamu atau kamu terhubung sama Leo, karena di sini ada strength cardnya Leo. Lalu Sun juga itu energinya Leo ya. Jadi gini, strength itu kan sisi
apa ya, sisi animalistik di dalam diri kita gitu, part-part di dalam diri kita yang seringkali um, justru penghalangnya itu ada pada diri kita gitu. Mungkin itu emosi kamu, mungkin itu impuls kamu, mungkin ada ganjelan-ganjelan tertentu di hati kamu yang perlu kamu lepaskan. Nah, ini sebuah reminder gitu, karena posisinya di crossing energy kamu. Crossing energy itu bisa jadi sesuatu yang menghalangi atau sesuatu yang bikin kamu melejit lebih jauh. Ibaratnya gini, sisi animalistik kita, terus kita udah belajar acceptance dan meregulasi itu dengan baik gitu, dan itu bisa jadi sesuatu yang berkontribusi untuk kayak penerimaan diri kamu, pengelolaan diri kamu, terus kamu udah tahu nih ke depannya kalau ada trigger, kalau berhadapan dengan situasi atau orang-orang tertentu. Nah, itu jadi sesuatu yang positif ketika kamu sudah bisa menerima dan meregulasi itu dengan baik ya. Lalu yang ada di alam bawah sadar kamu, dengan hangman di alam bawah sadar gitu. Ada mungkin sesuatu momen pencerahan, ada seperti kamu menyadari sesuatu tentang pola perilaku kamu, pola berpikir kamu, dan kamu melakukan perubahan dengan itu ya. Terutama nih dengan strength jadi crossing energy kamu, makanya tadi aku bilang itu bisa berkontribusi atau justru jadi sesuatu seperti penghalangnya itu diri kamu gitu ya. Tapi dengan momen pencerahan di sini kayak udah ada nih sesuatu yang berbeda dengan pola-pola perilaku tertentu yang akhirnya kamu sadarin sekarang. Lalu momen pencerahan, momen kamu belajar fleksibel, mengalir sama hidup ya. Lalu aspirasi kamu itu adalah kebahagiaan, inner child, mungkin anak-anak signifikan gitu. Tapi kayak kamu tuh bergerak ke suatu tempat yang apa ya, menghangatkan hati kamu, kayak kamu bahagia, kamu ingin bisa lepas gitu, kamu bisa mengekspresikan diri kamu, memulihkan inner child kamu gitu, untuk jadi ketika inner child kita terluka gitu atau pernah terjadi sesuatu di waktu lampau, kita tuh terbatas dalam mengekspresikan diri kita terbatas untuk merasa aman di dunia ini, kita terbatas, keterhubungan kita sama orang lain juga dipengaruhi itu karena kita berusaha melindungi inner child kita gitu loh. Mungkin itu berpengaruh ke hubungan antar manusia karena apa? Kita berusaha melindungi inner child kita supaya nggak terluka lagi gimana pun caranya ya. Nah, ini sebuah reminder kamu sedang bergerak ke suatu tempat di mana itu kamu bisa mengalir, bisa lepas, bisa merasa aman gitu untuk mengekspresikan diri kamu atau jadi diri kamu gitu ya. Dan dengan dua energi, The Sun itu kan seperti selalu menyinari kegelapan ya, dan Hangman itu sinarnya tuh ada di kepalanya dia, dan aku bilang itu selalu merepresentasikan tentang pencerahan ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda atau momen pemahaman, bisa jadi juga semacam kamu mendapat download gitu dari alam semesta, sebuah informasi yang kayak tiba-tiba kamu ngerti aja gitu ya. Nih yang tadi Seven of Cups di waktu lampau sama Knight of Pentacles. Pertama, ini kayak ada yang nggak sabar sama proses manifestasinya. Dan yang kedua yang tadi aku bilang di awal, sebelum kamu sampai di titik untuk bisa manifest sesuatu, ada taking action dan banyak inner work ya. Inner work itu karena kita punya mental block, kita punya trauma, kita punya cara berpikir, cara dibesarkan tertentu yang mempengaruhi cara berpikir dan cara kita melihat diri kita dan dunia gitu. Oke, di waktu yang akan datang ini kombinasi yang menarik ya, Four of Swords dan Lover. Pertama, kayak ada yang berdoa untuk minta dikirimkan seseorang, minta dikirimkan jodoh untuk manifest hubungan romantis gitu. Lalu yang kedua, ini adalah momen kamu mengevaluasi gitu hubungan romantis kamu di waktu lampau, hubungan romantis kamu yang ada sekarang, atau ada yang lagi break gitu karena Four of Swords adalah energi setelah Three of Swords, jadi kayak ada energi pemulihan dan evaluasi gitu ya. Jadi mungkin ada yang lagi mikir-mikir nih, hubungan ini dilanjutin atau enggak, hubungan ini diberi kesempatan kedua lagi atau enggak. Sebagian lagi memang ada yang berdoa gitu, karena di sini ada Magician. Gini ya, yang jelas kayak aku melihat ada sesuatu yang akan termanifest gitu dengan banyak proses yang sudah kamu lewatin di sini, banyak proses inner work yang sudah kamu lakukan, karena di sini ada perubahan perspektif, momen pencerahan juga, seperti ada sinar matahari yang mungkin menyinari kegelapan-kegelapan yang tadinya kamu nggak sadarin gitu, yang itu justru jadi penghalang kamu untuk manifest sesuatu. Dan dengan Magician di sini kamu udah bisa melihat itu semua ya, bahwa kekuatan itu ada di kamu, cuman kamu belum tahu nih selama ini mungkin ya akses itu seperti apa gitu. Lalu yang berada di sekitar kamu, energi di sekitar kamu itu adalah Empress. Kayak aku melihat juga ya, ada Empress untuk energi di sekeliling kamu, kayak ada yang upgrade dengan lingkungan kerja kamu, upgrade dengan bisnis pekerjaan kamu, upgrade juga dengan kenyamanan, mungkin pindah rumah, atau kamu beli furniture baru yang bikin kamu lebih comfortable dengan tempat tinggal kamu, tempat kerja kamu, kayak kamu melakukan sesuatu yang berbeda, mungkin apa ya,
makeover gitu dengan rumah kamu atau kubikel kamu mungkin ya, atau kosan kamu. Nah, dengan Empress di sini terus juga ada upgrade dengan pekerjaan, lalu yang menjadi harapan kamu sesuatu nih, ini tadi tuh kelanjutan dari si Knight of Swords sama Knight of Wands gitu. Kadang spontan itu perlu dan kamu perlu melakukan sesuatu yang hal berbeda gitu. Kalau kamu merasa hidup kamu stagnan, hidup kamu gitu-gitu aja, kamu perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Terus juga banyak inner work ya, karena konfirmasinya adalah Eight of Pentacles. Kalau ini berbicara tentang pekerjaan, kayak aku melihat ada sesuatu yang baru sih dengan aspek pekerjaan dan kreativitas kamu. Nah, ini nih, sebuah sinyal yang bagus untuk sebuah hubungan romantis ya, si Page of Cup ini. Page of Cups ini adalah komunikasi, pertama semua page komunikasi, terus juga kayak kayak ada seseorang yang memberikan cupsnya gitu, emosinya, perasaannya, kayak menyatakan ketertarikannya. Yang jelas kalau ini komunikasi, vibe-nya menyenangkan ya, apapun apapun konteksnya gitu, komunikasi yang datang ke kamu, entah itu dari potensial hubungan romantis, atau mungkin prospek kerja yang baru, prospek bisnis yang baru, yang jelas ini akan ada sesuatu yang datang dan itu bikin kamu happy. Terutama di sini ada The Sun, terus ada Magician, kayak udah banyak yang berubah secara inner world kamu dengan banyak melakukan inner work kamu. Terus perlahan-lahan tuh dunia realita kamu juga akan mengikuti perubahan yang terjadi di dalam diri kamu gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.